at me as I remember. I remember when we caught a shooting star. Yes, I remember. I remember all the things that we shared and the promise we made, just you and I remember. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, saya Dani, mahasiswa pendidikan profesi guru, bimbingan dan konseling LPTK Unika Atmajaya. Hari ini saya akan melakukan ujian kinerja atau UKIN. Hari ini bertepatan dengan hari Senin tanggal 19 Juli 2021 pukul 7.30 sampai dengan selesai. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke. Semoga semuanya sehat. Ada yang tidak sehat di sini atau yang kurang enak badan? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik semua ya. Teman-teman semua, sebelum kita mulai, kita sama-sama berdoa. Doa pagi ini saya mau yang pimpin Abgatama. Semoga apa yang kita pelajari hari ini mendapatkan keberkahan, mendapatkan manfaat. Oke, Abgatama apakah bersedia untuk memimpin doa di pagi hari ini? Insya Allah bersiap, Pak. Oke. Silahkan Abgatama. Ya, terima kasih Pak Dani atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Sebelum pelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang guru kita beri materi ini akan kita cerna ke otak kita. Dimulai. Selesai. Sekian, terima kasih. Oke, baik, terima kasih Abgatama. Semoga kita semua berdoa di pagi hari ini mendapatkan keberkahan. Harapannya tidak banyak. Harapannya adalah semua teman-teman setelah mengikuti pembelajaran pagi hari ini mendapatkan kecerahan hati dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat buat kebaikan dunia dan akhirat teman-teman semua. Oke, baik teman-teman semua. Pembelajaran hari ini tentunya memiliki maksud dan tujuan. Kalau tidak ada tujuannya, kalau tidak ada maksudnya, kalau tidak ada manfaatnya, ngapain kita pagi-pagi sudah Google Meet, sudah kumpul bersama di acara virtual ini kalau tidak ada manfaatnya? Bisa jadi ngapain sih? Tapi ini menjadi hal yang bermanfaat buat teman-teman ke depannya. Baik teman-teman semua. Tapi sebelum itu Bapak mau membuat kontrak pembelajaran. Kenapa ini penting? Kontrak pembelajaran ini adalah kesepakatan kita bersama. Kalau teman-teman tidak sepakat atau teman-teman ikut pelajaran ini dengan tidak sukarela atau terpaksa, nanti ilmunya nggak dapat. Jadi sebelum pembelajaran tentunya kita harus bikin kesepakatan dulu. Kita bikin kontrak pembelajaran dulu. Nah, kontrak pembelajaran yang Bapak maksud adalah, pertama, setiap orang wajib mengeluarkan pendapatnya. Jadi jangan takut, jangan ragu. Pendapat teman-teman tidak ada namanya salah. Semuanya benar, sesuai dengan sudut pandang kita masing-masing. Itu yang pertama. Yang kedua, bagi yang tidak berhalangan dengan kameranya atau tidak berhalangan dengan sinyal, silahkan untuk dibuka kameranya. Yang ketiga, silahkan dibuka suaranya atau unmute-nya kalau ada yang mau ditanyakan atau mau berpendapat. Kalau tidak, tolong suaranya dinonaktifkan terlebih dahulu. Yang keempat, ikuti pembelajaran dengan baik.
ini ilmu buat teman-teman semua, dan ini mudah-mudahan keberkahan buat teman-teman semua. Jadi ikuti arahan dengan baik. Kita sama-sama berdoa semoga mendapatkan keberkahan ilmu. Selama pembelajaran ini bukan berarti hanya Bapak saja yang berbicara. Teman-teman yang lebih aktif tanya, Pak ini maksudnya apa Pak? Kalau saya kasusnya begini bagaimana Pak? Teman-teman boleh tanya nanti supaya kita lebih dua arah, bukan hanya Bapak saja yang memberikan pelajaran, karena teman-teman pun pasti punya pengalaman di dalam materi tersebut. Nah, ikuti langkah-langkahnya sampai akhir, sampai penutup nantinya. Oke, teman-teman semua, hari ini kita akan belajar tentang manajemen waktu melalui aplikasi Nearpod. Kenapa Pak penting manajemen waktu Pak? Apa manfaatnya manajemen waktu Pak? Apa fungsinya manajemen waktu Pak? Nah, ini adalah langkah awal teman-teman untuk setahun ke depan atau untuk selamanya. Bahwa saya maupun orang sukses manapun, waktunya sama diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, 24 jam. Terus apa dong yang membedakan saya dengan yang lainnya? Apa yang membedakan saya dengan yang sukses dan tidak sukses? Ya, bagaimana kita mengelola waktunya. Atau siapa yang mau berpendapat, ada nggak di dunia ini orang yang dikasih waktu lebih dari 24 jam? Misalkan Allah kasih dia waktu 30 jam sehari, ada nggak? Siapa yang mau jawab? Ada? Khairul Soleh? Ada nggak orang yang lebih dari 24 jam sehari dan semalam waktunya? Nggak ada Pak, tahu saya. Nggak tahu kan? Nggak ada kan? Nah, jadi semua di antara kita, baik Bapak, baik kamu, baik orang sukses maupun tidak sukses, baik yang punya duit ataupun tidak punya duit, semua waktunya sama. Adil kan Allah? Nah, terus apa yang membedakan kita? Tergantung bagaimana kita memanfaatkan waktu tersebut. Apakah semuanya sudah siap untuk belajar pagi hari ini? Insyaallah siap. Ya, Pak. Siap ya? Allah siap. Pembelajaran hari ini menggunakan aplikasi Nearpod. Silahkan masuk yang belum masuk di aplikasinya. Bapak akan share screen siapa yang belum masuk dan sudah masuk. Oke? Aplikasinya ada di link aplikasinya ada di pesan, di chat, di kolom chatnya. Silahkan lihat. Nanti akan Bapak share screen dulu siapa yang sudah masuk dan belum masuk. Ya, Dipa sudah masuk, Ramzi sudah masuk, Zahra, Dini, Amalia, Khairul Soleh, Inayah, Kanda, Rizal, Rapi Firmansyah, Ratia Patmala, Raihan, Ramadan Putra, Robi Kausar. Atau ada yang terkendala dengan jaringan? Ada Pak, Ya. namanya Syakira. Oke, kalau misalkan berkendala jaringan, teman-teman boleh chat di kolom, Pak, maaf Pak, jaringan saya tidak cukup, atau apapun itu. Jadi tolong kasih konfirmasinya ke Bapak, kenapa kalian nggak bisa masuk. Tulis di kolom chat. Teman-teman semua, kita mulai pembelajaran pagi ini seperti yang Pak sampaikan tadi tentang manajemen waktu. Oke, teman-teman boleh tulis. Tadi kan Bapak sudah menyapa teman-teman, kata semuanya kabarnya baik semua. Sekarang silahkan tulis, apa kabar kalian hari ini? Muncul tidak di handphone kalian atau di PC kalian? Muncul Pak. Oke, tinggal tulis apa kabar kalian hari ini. Bapak mau memastikan bahwa teman-teman semuanya sehat. Seperti yang kita sampaikan di awal, semuanya sehat. Baru 8 orang, yang lainnya mana? Oke. 12, 16 baik. Abgatama sehat Pak. Oke. Semoga kesehatan selalu menghampiri kita, karena tidak ada hal lain selain kesehatan yang perlu kita jaga selama pandemi ini. Oke, baik. Terima kasih. Semuanya baik semua, alhamdulillah. Oke. Ini adalah tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Boleh siapa yang mau bacakan?
Salah satu dari kalian, siapa? Ada yang bisa bantu baca? Seperti di Saya, awal. Pak. Oke, silahkan. Terima kasih. Tujuan peserta didik menganalisis dampak baik dan buruk manajemen waktu. Oke. Peserta didik dapat memutuskan skala prioritas kegiatan harian. Peserta didik dapat menyusun manajemen waktu dengan baik. Makasih. Tadi siapa namanya? Belum perkenalan? Aman, Pak. Oke, Salman. Terima kasih, Salman. Baik, Baik, ini Pak. adalah 3 tujuan pembelajaran kita hari ini. Pertama, teman-teman harus tahu nih, kalau saya tidak punya manajemen waktu yang baik, apa dampaknya? Kalau saya mempunyai manajemen waktu yang baik, bagaimana manfaatnya buat saya? Yang kedua, peserta didik harus tahu nih, mana yang harus saya kerjakan dahulu, skala prioritasnya mana. Dalam sehari itu mungkin ada 20 kegiatan yang harus dilaksanakan, tapi mana yang paling prioritas? Yang ketiga, teman-teman semua peserta didik dapat menyusun manajemen waktu dari bangun tidur sampai tidur lagi dalam sehari. Oh iya, dari saya bangun tidur ngapain, mandi, sarapan, dan lain-lain sampai nanti tidur lagi di malam hari. Teman-teman diharapkan setelah materi ini bisa menyusun itu dengan baik untuk keberhasilan teman-teman semua. Yes, I remember. Selanjutnya, Bapak akan menampilkan salah satu video tentang manajemen waktu. Oke, silahkan di play. Waktunya sekitar 2 menit. Silahkan teman-teman tonton videonya. 2 menit. Silakan. Oke, kita tonton sama-sama ya. Brown, bangun, cepat pola sana. Brown. Ah, ya ampun, udah jam segini. Ini video tentang bagaimana seorang peserta didik yang bangunnya kesiangan. Karena kesiangan, kacaulah waktunya dari jam 7 pagi sampai dia tidur lagi. Hei, kamu, apa? Oh, maaf. Kamu saya hukum untuk hormat pakai bendera sampai jam keempat. Ini hukumannya Ya ampun, karena ngapain sih gue dia semalam terlambat. sampai dihukum kayak begini? Rupanya semalam main game yang berlebihan. Ah, saya Tidurnya sampai larut malam. Makna dari ini adalah waktu adalah uang. Jangan pernah menyanyiakan waktu, karena waktu adalah barang yang berharga buat teman-teman semua. Oke, All the things that we shared and oke, sekarang Bapak mau teman-teman tuliskan apa hikmah yang didapat dari video yang tadi kali teman-teman tonton. Dari video yang 1 menit 49 detik tadi, apa yang teman-teman dapatkan? Silakan untuk ditulis kembali. Karena waktu sangatlah berharga. Terima kasih. Benar. M. Rizal, gunakan waktu sebaik mungkin. Oke, Abgatama. Jangan sering memakai waktu kita dengan melakukan begadang, karena itu hanya membuang-buang waktu saja. Oke. Yang lain, Robi Al-Kausar juga sudah memberikan pendapatnya. Oke, sekarang udah 15 orang. Oke, Rapli. Oke. Sekarang Bapak mau tanya langsung. Menurut ketua kelas siapa? Salsa. Salsa, boleh dibuka suaranya? Salsa? Ya, Pak. Oke, menurut Salsa apa? Apa hikmah dari video tadi? Kalau yang lain nulis, kamu Bapak tanya secara langsung.
Hikmahnya Pak, Ya, apa yang didapat dari video yang ditonton tadi? kita jangan pernah menyia-nyiakan waktu. Nah, selanjutnya sekarang bagaimana manajemen waktu kalian selama liburan? Sudah baikkah, kurang baikkah, tidak maksimal atau bagaimana? Silahkan tulis di sini. Jangan takut, tidak ada salah dan benar. Dan tidak ada hukuman buat teman-teman. Nanti kita perbaiki bersama-sama kalau manajemen waktunya belum baik. Kalau manajemen waktu sudah baik, kita akan pertahankan dan kita kembangkan lagi. Oke, Inayah kurang baik Pak. Oke, nanti kita tanya kenapa kurang baiknya. Yang lain, baik Pak, Alhamdulillah. Oke, Alhamdulillah ada yang baik juga. Oke, kurang baik Pak untuk saat ini. Bosen di rumah, Raihan. Oke, terima kasih masukannya, terima kasih pendapat teman-teman semua. Ini menjadi acuan kita untuk begitu pentingnya materi hari ini. Nah, ini ada sedikit quote sebelum kita mulai ke materi yang seharusnya. Manajemen waktu. Bapak mau yang baca itu PJ Bapak, Anggun. Anggun, apakah bersedia? Bersedia, Pak. Oke, Anggun, terlihat di layarnya kan? Silakan, Iya, Pak. silakan dibaca. Manajemen waktu, kita tidak dapat mengelola waktu. Kita hanya bisa mengelola aktivitas untuk mengisi waktu tersebut. Apapun aktivitas yang kita lakukan, untuk mengisinya waktu akan terus berjalan. Nah, terima kasih Anggun. Intinya adalah kita tidak dapat mengelola waktu. Kita hanya bisa mengelola aktivitas kita. Mau ngapain saya sejam ini, 2 jam ini mau ngapain, kita kelola aktivitas kita. Karena waktu sama, mau dikelola atau tidak dikelola, kita diberikan waktu 24 jam. Terima kasih Anggun. Oke, kita lanjut. Nah, teman-teman semua, ini ada dampak buruk dari manajemen waktu yang tidak baik. Nih Bapak sertakan gambaran juga. Pertama, kalau kalian tidak baik manajemen waktunya, akan ada penundaan. Penundaan membuat tugas, penundaan membuat hal-hal yang diperintahkan oleh gurunya, atau penundaan-penundaan lainnya. Itu yang pertama. Yang kedua, siapa mau menjelaskan yang kedua maksudnya apa? Atau saya sebutkan? Ayo, mengeluarkan pendapat tadi sudah, Salman sudah. Yang lain? Boleh? Saya mau Azhara. Azhara? Ya Pak, Boleh dibaca yang kedua? Azhara? iya Pak, Oke, coba baca yang kedua itu apa maksudnya? terburu-buru. Nah, berarti kalau tidak bisa memanfaatkan manajemen waktu dengan baik, kita kenapa? Halo Zara. Iya Pak, Berarti kalau kita tidak bisa memanfaatkan waktu dengan baik, kita akan segala hal akan diburu-buru atau terburu-buru, tidak maksimal. Ya. iya. Oke. Yang ketiga, tidak maksimal tentunya. Apapun yang kita lakukan, kalau kita kerjakannya deadline atau tanpa persiapan, tanpa adanya waktu yang baik, akan tidak maksimal. Kalau tidak maksimal Pak, tentunya kegagalan yang menanti. Kalau tidak maksimal melaksanakan apapun, kegagalan akan menanti. Nah, tidak teratur tentunya. Dan selain itu pun mudah stres tentunya. Apakah kurang tidur bisa menyebabkan stres? Ya. Apakah kebanyakan tidur juga menyebabkan stres? Bisa jadi juga iya. Jadi ini dampak tidak baiknya. Ini dampak hal yang tidak baiknya kalau teman-teman tidak mempunyai manajemen waktu dengan baik. Oke. Apakah di sini pernah merasakan 6 hal ini salah satunya? Inayah? Pernah. Oke. Nah, berarti penting hari ini kita mempelajari hal ini. Oke, baik. Selanjutnya, manfaatnya ini nih.
Kalau ada apa tidak hal yang tidak baiknya, tentunya ada manfaatnya. Nah, manfaatnya apa? Kalau teman-teman manajemen waktu tidurnya ini seperti gambar di atas. Bangun tidur, tepat waktu, disiplin datang ke sekolah, disiplin masuk Google Meet-nya, disiplin untuk absensi pagi, hidup menjadi teratur tentunya. Kalau sudah teratur, target akan tercapai tentunya, mudah mencapai target. Nah, kalau targetnya tercapai, tentunya akan percaya diri oleh ke siapapun. Percaya diri aja, saya sudah punya target yang baik, saya sudah punya waktu yang baik, karena saya disiplin, saya tepat waktu, saya akan percaya diri. Dan tidak cemas tentunya. Kalau teman-teman punya manajemen waktu yang baik, teman-teman tidak menjadi cemas. Wah, cemas nih, belum selesai mengerjakan tugas, takut dihukum dan lain-lain, takut tidak naik kelas, ataupun takut nilainya kecil. Karena kalau teman tidak mempunyai manajemen. Tapi kalau manajemen waktu baik, manfaatnya menghilangkan kecemasan. Benar begitu kira-kira? Benar, Pak. Oke. Ada yang mau ditanyakan sampai slide yang kedua ini? Sepertinya tidak, Pak. Oke. Maaf, siapa yang mau baca? Saya, Pak. Oke, silakan. Sebutkan nama dulu. Nama saya Naira Siswawati Ardani, Pak. Ya, terima kasih Naira. Silakan. Mengapa kita penting mengatur waktu? Satu, menentukan prioritas kegiatan dalam kehidupan. Dua, mencapai target dengan cepat, tepat, dan baik. Tiga, memanfaatkan waktu sebaik mungkin. Empat, mengefektifkan waktu-waktu luang. Lima, meminimalisir pemborosan tenaga, dana, dan waktu. Oke, terima kasih Naira. Nah, ini mengapa sih kita penting mengatur waktu tadi? Dengan adanya waktu yang baik, sudah kita atur waktu dengan baik, kita bisa menentukan prioritas kegiatan dalam kehidupan. Oke, tidak usah menentukan prioritas kegiatan dalam sehari aja. Dari bangun tidur sampai tidur lagi, apa yang akan kita lakukan? Ini penting buat teman-teman semua. Yang kedua, dengan begitu teman-teman akan bisa mencapai target dengan cepat, tepat, dan baik tentunya. Bukan hanya tepat dan baik, tapi cepat juga maunya. Cepat, tepat, dan baik nanti kalau punya waktu yang baik. Terus, bisa memanfaatkan waktu yang 24 jam itu dengan baik. Bukan hanya dibuatkan hanya untuk tidur atau untuk main game saja. Yang keempat, efektif waktunya nanti. Tidak sia-sia. Yang kelima, tidak menghabiskan tenaga, dana maupun waktu. Ini mengapa kita penting mengatur waktu. Nah, sekarang bagaimana Pak caranya? Yang paling bagaimana sih Pak caranya? Saya mau Pak manajemen waktu saya baik. Pak, saya mau menjadi lebih sukses. Saya mau hidup saya terarah dan teratur. Saya mau mencapai target secepat mungkin. Nah, ini caranya. Salah satu caranya adalah teman-teman harus membuat planning. Ada yang mau baca planning apa aja 3 itu? Ya Pak. Oke, silahkan. Nama saya Muhammad Yusuf Al-Fajri Pak. Oke, Muhammad Yusuf Al-Fajri, silakan. Planning, tentu kita harus punya planning dulu. Apa? Ini 1. Menentukan prioritas. 2. Ada tujuan atau target jelas dapat dievaluasi, realistis, optimis. Oke, nah, baik Muhammad Yusuf. Planningnya itu tentunya kita harus punya hal yang prioritas. Tujuannya apa, targetnya apa, jelas, bukan mengayal-ayal. Realistis dan tentunya kita optimis. Itu yang pertama. Yang kedua adalah pelaksanaan. Jangan hanya berencana tanpa adanya action. Rencana banyak banget ditulis, tapi nggak pernah ada action, tidak ada pelaksanaannya. Nah, pelaksanaan di sini ada 3 hal. Siapa yang mau bantu Bapak untuk baca? Saya, Pak. Oke, silakan. Pelaksanaan perhatikan Nama siapa? jadwal Sebut hari. dulu dong Bapak. Saya Triang Fitriani. Oke, terima kasih. Silakan. 1. Perhatikan jadwal harian. 2. Mulailah menuntaskan pekerjaan Anda sekarang. Jangan ditunda. 3. Selesaikan tugas pada waktunya. Oke, terima kasih. Nah, house action, planningnya udah bagus, sudah punya tujuan, sudah punya prioritas, bisa realistis, optimis, tapi nggak pernah, ini penyakit kita ini. Tapi tidak pernah action. Actionnya apa? Buat mulai hari ini jadwalnya.
jadwal harian dari bangun tidur sampai tidur lagi, ngapain aja. Diapain aja tuh waktu 24 jam. Terus jangan menunda, ini penyakit kita juga nih, menunda segala hal. Ya, pekerjaan yang harus dilakukan lakukan sekarang, jangan ditunda. Yang ketiga, selesaikan tugas pada waktunya. Buat reward ataupun buat punishment buat diri sendiri. Kalau saya tidak bisa menyelesaikan tugas pada jam ini, saya akan mendapatkan sanksi dari saya sendiri, atau sebaliknya akan mendapatkan reward dari saya sendiri. Ini penting buat teman-teman semua. Yang ketiga, dievaluasi. Jadi nanti teman-teman pasti sudah pernah mengisi namanya kegiatan harian remaja muslim dan muslimah yang diberikan oleh tim BK SMK Islam Jaya Kusuma. Di situ 15 menit sebelum tidur, teman-teman harus refleksi diri. Saya udah ngapain aja seharian ini ya? Kira-kira apa yang harus saya perbaiki untuk hari-hari berikutnya? Apa kegiatan yang tidak manfaat buat saya? Nah, ini adalah bagian dari evaluasi. Evaluasi harian, mingguan, bulanan maupun tahunan. Nah, di kolom yang di bawah ini ada tulis mana apa skala prioritas yang dimaksud apa-apa. Nah, ada namanya 4 tabel di sini. Lakukan yang paling penting dan paling genting. Jadi mana nih dalam sehari ini yang paling mendesak kira-kira? Penting dan genting. Itu dilakukan dulu. Itu menjadi skala prioritas kita. Misalkan pelajaran hari ini tugasnya matematika dan harus selesai sebelum jam 12. Itu mendesak dan penting. Misalkan. Ya, lakukan hal itu terlebih dahulu. Yang kedua, tidak mendesak, penting, tidak mendesak nih. Penting tapi tidak genting. Ini harus dikerjakan tapi waktunya masih lama. Ini dulu yang harus saya kerjakan. Jadi teman-teman sudah mulai bisa memilih dan memilah itu. Yang ketiga, mana sih yang tidak penting dan tidak genting? Maaf, tidak penting dan genting. Ini tidak penting, tapi harus dikerjakan sekarang juga. Itu yang menjadi prioritas ketiga. Yang keempat, harus teman-teman buang, nanti aja ngerjanya. Tidak penting dan tidak genting. Jangan sampai hal yang tidak penting dan tidak genting ini menjadi skala prioritas paling utama. Misalkan main games yang berlebihan kan tidak penting dan tidak genting. Jangan menjadikan prioritas kita paling pertama dalam sehari. Begitu. Paham teman-teman semua? Bisa dimengerti? Paham, Pak. Oke, bisa dimengerti ya. Nah, kalau bisa dimengerti, Bapak mau bermain games dengan teman-teman semua. Oke, Bapak mau main games dengan teman-teman semua, mau lihat seberapa mengerti teman-teman dengan apa yang sudah kita sampaikan di awal. Nah, ini ada gamesnya, ada 5 soal. Silahkan teman-teman masuk ke aplikasinya, pilih icon yang mana. Game ini berisikan soal-soal tentang apa yang kita bicarakan tadi di awal. Oke, Puji sudah masuk dengan karakternya. Oke, Abgatama sudah masuk. Yang lain silakan. Bapak mau lihat nih seberapa mengerti teman-teman melalui games ini. Oke, sudah 4 orang. M. Rizal. Bagi yang tidak bisa masuk game, silahkan chat di kolom Google Meet-nya. Kenapa? Mudah-mudahan semuanya bisa masuk. Kita akan bermain-main dengan games ini. Oke, kita mulai gamesnya. 1 games waktunya 10 detik. Jadi harus cepat dan tepat. Cepat, tepat, dan benar tentunya. 1933. Oke. Secara keseluruhan, Naira yang menjadi pemenang di games ini. Oke, terima kasih. Sekarang teman-teman tulis di kolom komentar. Setelah mendapatkan materi tentang manajemen waktu, apa yang akan kalian lakukan setelah ini? Silahkan jawab. Nah, istiqomah. Oke. M. Rizal juga memperbaiki manajemen waktu saya yang selama ini kurang baik. Oke, Bapak bantu nanti M. Rizal. Rapli juga. Amalia juga. Oke, banyak yang sudah menuliskan, terima kasih. Oke, intinya teman-teman akan mau mengubah atau mengembangkan atau menetapkan manajemen waktunya sebaik-baik mungkin. Ini adalah hal yang Bapak mau, ini adalah hal yang Bapak
inginkan dari materi yang sudah Bapak sampaikan di awal. The promise we made, just you and I. Oke, kita lanjut. Nah, teman-teman semua, sebelum kita masuk ke refleksi materi manajemen waktu, saya mau tahu nih, apa kesimpulan dari materi hari ini? Boleh, ada yang mau menyampaikan? Kesimpulan yang saya dapat dari materi hari ini, kita bisa belajar menyusun manajemen waktu biar hidupnya jadi lebih teratur. Oke, terima kasih ya. Benar. Kesimpulannya adalah itu menurut kamu. Yang lainnya ada? Siapa lagi yang mau mengungkap pendapat? Apa sih kesimpulannya? Zahra Dini Sapitri, coba. Iya Pak. Apa? Kesimpulan yang saya dapetin dari pelajaran hari ini, semoga bisa kedepannya lebih baik lagi, bisa mengatur waktu lebih baik lagi, Pak. Oke. Kurang lebih seperti itu, Pak. Oke, terima kasih. Nah, nanti setelah refleksi manajemen waktu, saya minta 2 orang lagi untuk menyampaikan kesimpulan materi pelajaran hari ini. I remember. Nah, nanti teman-teman semua, karena waktunya sudah tidak cukup, Bapak berikan Google Form tentang refleksi materi manajemen waktu. Nah, ini Bapak sampaikan cara pengisiannya. Tuliskan nama lengkap teman-teman, nomor absen teman-teman, kelasnya kelas berapa, terus berikutnya. Tidak perlu diisi sekarang, nanti akan saya berikan link Google Form-nya yang terpisah. Nah, teman-teman silakan tulis. Nah, ini ada lembar kerja buat teman-teman. Ini PR-nya nih. Tapi mudah-mudahan tugas ini tidak membuatkan teman-teman beban, tapi membuatkan teman-teman lebih baik lagi. Nah, tugasnya adalah tuliskan semua kegiatan yang kalian lakukan dalam waktu sehari, 24 jam dari bangun tidur sampai tidur lagi. Tulis sebanyak-banyak. Pisahkan. Nah, ini yang paling penting nih, ini penting dan mendesak. Tuliskan ada berapa? Misalkan ada 2 Pak, yang penting dan mendesak yang harus saya lakukan. Terus pilih lagi mana yang tidak penting dan tidak mendesak dalam sehari itu. Yang ketiga, pilih lagi mana yang penting dan tidak mendesak. Yang keempat, mana yang tidak penting dan tidak mendesak. Jawaban ini tidak ada salah dan benar teman-teman semua. Sesuai dengan, jangan dibuat-buat, sesuai dengan apa yang teman-teman lakukan selama di rumah. Paham ya? Paham? Ada yang mau ditanyakan? Apakah tugas ini beban buat teman-teman semua? Tidak, Pak. Di akhir Bapak tutup dengan kata, waktu adalah koin hidup Anda. Hanya Anda yang dapat menentukan bagaimana akan dibelanjakan. Jadi kalian punya koin 24 ini. Tergantung teman-teman nih bagaimana membelanjakan koin 24 itu. Buat kebaikan kalian kah atau mau dibuang-buang begitu saja. Oke, sekian teman-teman materi hari ini. Saya mau ada kesimpulan lagi di akhir sebelum ditutup. Boleh dinyalakan kamera semuanya, jangan-jangan tidur lagi. Boleh dinyalakan di akhir. Oke. Siapa yang sekiranya mau mengeluarkan pendapatnya tentang kesimpulan pembelajaran hari ini? Kalau nggak ada Bapak tunjuk berarti. Kalau begitu saya mau Diva. Apa kesimpulannya Dipa? Suaranya boleh dinyalakan terlebih dahulu, oke? Kesimpulannya, kita memanfaatkan waktu lebih baik lagi. Terus? Udah sih itu aja Pak. Oke, terima kasih. Benar, jangan takut. Kenapa bilang di awal? Pendapat kalian tidak ada salah dan benar. Kalian bicarakan aja sesuai dengan apa yang kalian ketahui, sesuai sudut pandangnya masing-masing. Oke, saya mau Raffi deh, Raffi Firmansyah. Tadi gamesnya dia peringkat 2. Apa kesimpulannya Raffi? Kesimpulannya
dalam menggunakan waktu agar mengisi dengan hal-hal yang bermanfaat agar waktunya tidak terbuang dengan sia-sia. Oke, baik, terima kasih. Abgatama deh, Abgatama apa kesimpulannya? Kesimpulan saya dari materi barusan adalah bagaimana cara memaksimalkan dan menggunakan waktu dengan sebaik mungkin, Pak. Oke, baik. Oke, teman-teman semua, terima kasih. Saya rasa kesimpulan teman-teman semua sudah baik. Melalui game study pun Bapak rasa secara kesimpulan teman-teman sudah mengerti maksud dan tujuan materi yang diberikan. Saya mau yang pimpin doa untuk menutup pembelajaran pagi hari ini adalah Hairul Soleh. Apakah bersedia, Saleh? Sedia, Pak. Oke, ayo laksanakan. Baik untuk teman-teman, sebelum kita menutup pelajaran hari ini, lebih baik kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Saleh. Terima kasih teman-teman semua. Nanti link Google Form-nya akan Bapak sampaikan di grup. Pengisiannya tidak lama, mudah-mudahan semua diisi dengan baik dan jujur. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Bapak yakin dan Bapak percaya semua dari teman-teman adalah orang yang baik, yang mau mengubah manajemen waktunya untuk lebih baik lagi untuk keberhasilan di masa depannya. Sekian dari Bapak, mohon maaf kalau ada hal-hal yang tidak berkenan. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian kegiatan praktik UKIN saya. Semoga hasilnya memuaskan. All the laughter we shared, all the wishes we made.